Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsapina Putri Surga dengan NIM 2212110053. Di sini saya akan merepresentasikan untuk UAS saya di mata kuliah AS Strategi Manajemen. Di sini saya mengambil judul Analisis Strategi Sistem Informasi untuk mendukung keberhasilan akuisisi bisnis pada sektor perbankan digital pada kasus PT Bank Mayora oleh BNI. Salah satu penerapan IS dalam akuisisi bisnis dapat kita lihat pada akuisisi bisnis Bank Mayora oleh BNI pada tanggal 18 Mei 2022, di mana BNI mengakuisisi senilai 63,92% saham Bank Mayora. Tujuan utama dari akuisisi ini adalah untuk memperkuat sektor perbankan digital, memperluas jangkauan pasar BNI, serta meningkatkan layanan kepada segmen UMKM. Di sini ya IS memainkan peran yang sangat penting tidak hanya sebagai infrastruktur pendukung, tetapi juga memiliki faktor tetapi juga sebagai faktor strategis. IS membantu dalam integrasi data, proses, dan sistem operasional yang lebih efisien serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan implementasi IS yang efektif, proses integrasi akan menjadi lebih lancar dan memungkinkan BNI mencapai tujuan strategis mereka pasca akuisisi. Selanjutnya, kita pada bagian ini akan membahas strategi IS yang diusulkan untuk BNI. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Di sini ada arsitektur hybrid cloud yang diterapkan memungkinkan kontrol lebih besar atas pengelolaan data dan sistem. Hal ini memberi fleksibilitas, efektivitas biaya, dan skalabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BNI. Selain itu, untuk memastikan bahwa infrastruktur TI yang ada kompatibel dengan Bank Mayora, BNI dapat melakukan audit dan upgrade pada perangkat lunak, jaringan, dan server yang sudah ada. Selanjutnya, kita beralih di integrasi sistem data dan aplikasi. Sangat penting untuk merancang strategi migrasi data yang terperinci termasuk pengujian yang ketat untuk memastikan data yang dipindahkan tetap akurat dan aman. BNI dapat menggunakan alat ELT Extract Transform Load untuk memfasilitasi proses ini. Selain itu, BNI dapat membangun platform terintegrasi dengan menggunakan API untuk memastikan pertukaran data real-time antar kedua bank. Sistem ERP juga dapat diterapkan untuk mengintegrasikan operasional di semua cabang mencakup pemasaran, SDM, keuangan, dan yang lainnya, serta tugas manual seperti verifikasi transaksi dan input data pelanggan juga dapat diotomatisasikan menggunakan Robotic Process Automation (RPA) yang membantu mempercepat pemrosesan data dan mengurangi proses kesalahan manusia. Selanjutnya, pengelolaan perubahan atau change management. Komunikasi yang transparan dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan yang terjadi. BNI juga dapat menyediakan pelatihan komprehensif bagi karyawan melalui sesi pelatihan langsung dan sumber daya online untuk memastikan mereka memahami sistem baru dan teknologi yang diperkenalkan. Yang terakhir ada risiko dan keamanan data, yang mana keamanan cyber menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan protokol ketat seperti enkripsi data dan autentifikasi multifaktor untuk melindungi informasi data nasabah. Selain itu, BNI dapat melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang terintegrasi mematuhi regulasi yang berlaku seperti GDPR serta peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait perlindungan data nasabah. Selanjutnya, pada bagian evaluasi dan dampak sinergi. Yang pertama, ada efisiensi operasional. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, BNI dapat mengotomatisasikan proses manual dengan menggunakan teknologi robotic process automation dan enterprise resource planning.
Dengan cara ini, proses-proses tersebut yang tadinya manual dapat dipercepat dan kesalahan manusia dapat dikurangi. Misalnya, dengan proses validasi transaksi yang lebih cepat dan otomatis di back-end akan mempercepat seluruh transaksi dan pengelolaan data. Selain itu, dengan mengadopsi arsitektur hybrid, BNI dapat meminimalkan ketergantungan pada perangkat keras lokal seperti server. Hari ini tentu akan menghemat biaya pemeliharaan perangkat keras, penyimpanan data, serta pengeluaran operasional seperti pendingin server dan tenaga kerja infrastruktur. Keuntungan lainnya yang ada adalah produktivitas karyawan yang lebih tinggi karena proses yang lebih efisien. Karyawan dapat berfokus pada tugas-tugas bernilai tinggi seperti analisis data dan layanan pelanggan. Selanjutnya, pada bagian sinergi bisnis pasca akuisisi. Integrasi yang baik antar tim akan menciptakan sinergi yang lebih tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Ketika tim saling berhubungan dengan lebih baik, mereka dapat lebih cepat mengidentifikasi peluang dan masalah dalam operasional sehari-hari yang tentunya akan meningkatkan kolaborasi antar tim secara lebih efektif. Sinergi ini juga berperan besar dalam mengembangkan produk baru yang dapat meningkatkan pangsa pasar BNI di segmen UMKM hingga 20% dalam 2 tahun ke depan. Akuisisi ini memberikan BNI kesempatan untuk memperluas posisi pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan mobile banking yang telah terbukti, sehingga dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Selain itu, BNI dapat mendiversifikasikan produk dan layanan dengan menyediakan solusi keuangan yang lebih komprehensif seperti kredit mikro dan kredit tanpa bunga yang dapat memenuhi kebutuhan segmen yang lebih rendah. Selanjutnya, pada bagian ROI, Return of Information, di sini investasi awal dalam strategi informasi diperkirakan akan memberikan ROI positif dalam jangka 3 tahun. Peningkatan pendapatan dari layanan digital baru diharapkan mencapai 15% per tahun setelah implementasi penuh, berkat akses pasar yang lebih luas dan pengembangan layanan digital yang lebih inovatif. Di sisi lain, efisiensi yang dihasilkan dari pemangkasan biaya operasional juga akan berkontribusi pada peningkatan laba bersih. Meskipun ada pengeluaran awal yang cukup besar, seperti untuk pelatihan dan integrasi sistem, indikator keberhasilannya terlihat jelas melalui peningkatan jumlah konsumen baru, pertumbuhan pendapatan dari layanan digital, dan pengurangan biaya operasional tahunan. Oleh karena itu, meskipun memberikan manfaat jangka pendek, pendekatan IS ini juga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi BNI. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, implementasi yang efektif sangat penting untuk memastikan integrasi yang sukses dan pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Temuan dari kajian ini pentingnya penguatan infrastruktur IT, integrasi sistem yang lancar, dan pengelolaan perubahan untuk mengatasi tantangan budaya organisasi. BNI harus memanfaatkan infrastruktur IT yang canggih dan pengalaman digitalisasi untuk mempercepat penyebaran layanan digital dan meningkatkan pengalaman pengguna. Tantangan seperti kompleksitas integrasi sistem dan perbedaan budaya kerja dapat diatasi dengan pendekatan manajemen perubahan yang jelas dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, untuk rekomendasinya untuk BNI, yang pertama ada bekerja sama dengan bisnis vintage untuk mempercepat digitalisasi layanan dan mengembangkan solusi digital baru untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Yang kedua, ada melakukan pemantauan risiko keamanan data untuk melindungi data nasabah. Dan yang terakhir, ada evaluasi bagaimana pendekatan AIS mempengaruhi ROI, sinergi bisnis pasca akuisisi, dan efisiensi operasional. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.